Silakan masuk. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Gimana perjalanannya menuju ke sini? Lancar? Lancar. Cuma macet sedikit sih tadi. Ini Oke. boleh duduk, Bu? Boleh. Oh ya, silahkan duduk. Udah makan? Udah. Tadi sarapan. Kalau boleh tahu sarapan sama apa? Tadi sarapan nasi goreng ayam katsu. Weh. Jadi mengenyangkan ya. Iya. Jadi datang ke ruangan konseling ini sudah dengan lebih semangat ya. Betul, ya. Oke. Gimana? Sudah siap untuk konseling hari ini? Insya Allah. Oke, sebelumnya Mas Asmi, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Iza. Jadi saya panggil Mas Asmi Mas ya. Iya. Izin memanggil Mas Asmi Mas. Terus nama saya Iza. Jadi Mas Asmi bebas untuk memanggil saya, bisa Kak, Bu, atau sebutan yang lain senyamannya Mas Asmi. Bu aja ya. Bu. Enak. Oke. Enak. Oke, jadi disepakati ini ya. Sebelumnya udah pernah konseling belum? Belum, Bu, saya belum pernah melakukan ini, juga rekomendasi dari teman nih. Apa bilang kamu kayaknya ada masalah aja. Coba ini ya. Coba itu apa? Konsultasi sama ini, saya punya kenalan itu. Sama Bu Isya gitu. Jadi suruh konseling ya, saya nyoba deh biar barangkali bisa memecahkan masalah saya. Jadi saya konsultasi di sini. Sebelumnya berarti belum pernah Belum ya. pernah. Ini pertama kali ya. Semoga ini pengalaman pertamanya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Menakutkan nggak sih, Bu? Oh enggak, santai aja. Jadi ya konseling itu ini ya, kita Mas Asmi nanti menceritakan permasalahannya Mas Asmi itu apa, terkait diri, hubungan dan lain-lain yang mengganggu Mas Asmi akhir-akhir ini. Dan Mas Asmi jangan khawatir ya jika konseling ini kayak nanti takutnya nanti cerita akan bocor. Itu nggak akan, karena kita juga ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Asmi bisa menceritakan keresahannya Mas Asmi dengan lebih santai dan dengan lebih leluasa kayak gitu. Nah, kira-kira apa yang mau Mas Asmi konsultasikan pada pagi hari ini? Gini ya, sebenarnya saya ragu-ragu datang ke sini, tapi gimana ya? Jadi apa ya namanya, bingung ya saya jelasinnya dari mana. Oh nggak apa-apa, kita mulai pelan-pelan aja. Kira-kira Mas Asmi ada masalah apa nih akhir-akhir ini? Gimana ya? Ini saya nih sebenarnya ya males banget dalam ngerjain tugas, Bu. Saya sering nunda-nunda tugas. Terus ya lebih asik main game aja gitu. Tapi banyak teman-teman yang nggak suka sama saya. Disuruh, kamu ini sering banget nunda-nunda tugas, keteteran kan ya. Apa sih sebenarnya? Saya nggak itu, saya main game kebanyakan itu, Bu. Oh, jadi bisa disimpulkan kalau Mas Asmi itu sangat suka ya sama game. Kira-kira biasanya main apa nih kalau game gitu? Main gamenya saya biasanya main gamenya dulu ya, Bu. Dulu saya main FF. Tapi dikatain bocil kalau FF, game guring kayak gitu kan. Jadi saya pindah ke PUBG. Sekarang main PUBG sama main Mobile Legends sih paling gitu. Sekarang seringnya apa Kalau sering saya mainnya di Mobile Legends-nya. Karena seru sih itu. Seru banget ya kalau anak zaman sekarang bisa ya, main bareng gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Asmi kelas berapa ini? Saya sekarang kelas 11, Bu. 11 SMA. Iya, bentar lagi kan kelas 12 harus mulai fokus ya dengan belajar. Nah, Mas Asmi sendiri udah berapa lama sih main game kayak gitu? Kalau berapa lama, saya dari kelas 9 masa 9 SMA 9 MTS ya itu ya, saya MTS. Saya awalnya MTS pindah ke SMA. MTS saya main game mulai nih, diajak main mabar berapa? Kalau itu pertama saya main FF sih itu sama teman-teman MTS. Pas masuk SMA ini mulai kelas 1 SMA saya pindah game ini, game PUBG, karena ya itu tadi yang dikatain game burik itu saya kan jadi malu udah gede main FF itu. Sih, terus ini siapa yang kenalin pertama kali sama dunia game itu?
Eh, itu sih tadi pas dulu pas MTS SNN ya saya tuh temen lagi main game nih new mabar apaan ini game ini wah saya nggak tahu wah kamu nyesel nih kalau nggak main coba download nih wah aku nggak punya kuota pas itu hotspotin aja tak hotspotin ini main download ayo cobain ya kan ya udah sih saya ada itu ada namanya ada hotspot dari temen kan jadi saya download nyobain seru juga itu main enak seru awalnya sih masih nggak tahu gimana cara ngelakuinnya pertama lama-lama enak juga ya main seru jadi saya apa ya ibarat kayak kalau sore pulang sekolah ya saya main terus paling istirahat kalau disuruh sholat terus nanti main lagi nyambung kayak gitu. Wow, cukup seru ya dan Mas Helmi sudah cukup lama ya berpengalaman di dunia game. Nah tadi kan sempat di itu ya di awal tadi dibilangin kalau game ini mulai mengganggu. Kira-kira mengganggunya itu kenapa sih? Ya kalau mengganggu gimana ya Bu? Kalau saya nggak menyadari ya tapi ya cuma emang akhir-akhir ini saya emang tugasnya kalau tugas kadang terlambat gitu Bu udah waktunya tugas dikumpulin saya masih belum dan saya minta apa namanya toleransi dari gurunya biar saya bisa ngirim nanti setelah pulang sekolah gitu biasanya kan deadline pada jam pelajaran saya belum Pak nanti saya kasih waktu biar sampai selesai sekolah ya gitu jadi biasanya kayak gitu jadi yang saya rasakan ya nampaknya tugas-tugas saya pas sekolah itu apa terlambat sih saya sering dimarahin sama guru kadang saya tidur kalau di kelas gitu ngantuk karena ngantuk sih itu Seperti itu ya cukup ini ya sangat mengganggu ya bagi Mas Asmi kalau itu ini sudah pernah dapat teguran nggak dari orang terdekat? Ya kalau teguran ya sering sih orang tua juga sering marahin gimana ya kamu game terus itu tapi gimana ya kayak nggak ngertiin aku banget aku kan ya kayak kalau di kelas juga aku di SMA ini temannya sedikit kalau waktu MTS kan banyak jadi seru kan kalau di sini di SMA sedikit karena banyakan cewek kan jadi saya malas buat sosialisasi sama mereka ya saya nggak punya teman dekat sih di situ terus sering saya ditegur orang tua saya itu buat kamu main game terus ya kan itu apa karena pelarian saya Bu karena di sekolah saya nggak punya teman jadi saya bosen kan jadi saya main game pelariannya ke main game terus itu terus kan asik kalau main game kalau menang kan seru gitu ada kepuasan sendiri bisa itu pamerin ranknya apa gitu pamer ke temen terus saya punya tembakan apa ini gitu pistol apa itu Keren sih terus ini dari guru ada teguran ya, gimana kalau di sekolah tegurannya gimana? Guru mah sering ya saya juga sering saya pernah dipanggil sama kesiswaan karena banyak ada guru yang laporin saya tidur gitu tidur di kelas ya saya cuma bisa jawab yang ngantuk Pak ya saya sebenarnya ya nggak pengen tidur cuma tidur sendiri nggak tahu saya nggak ngerasa tiba-tiba saya tidur kan saya nggak tahu nggak ngerasa jadi kayak gitu saya sering dipanggil wangsian dan saya juga diancam kalau nggak berubah bisa-bisa saya dipindahkan gitu dikembalikan kepada orang tua katanya jadi maka itu ada teman nih satu yang bukan satu sekolah sih sama saya cuma sering berbagi cerita sama dianya nyaranin mending kamu ini nyoba ke konselor gitu coba melakukan konseling biar barangkali bisa membantu diri kamu biar berubah gitu jadi ya itu tadi saya dapat nomornya itu Bu Isya jadi saya ngabarin itu saya mencoba ini berangkat sini kebetulan Bu Isya bisa ngasih waktu pada hari weekend hari Minggu ini Ya syukur ya dan
ya memang konseling ini cukup membantu bagi beberapa orang. Ya semoga ini juga membantu ya Mas di pertemuan pertama. Nah tadi kan kita udah bercerita nih tentang permasalahan Mas Asmi itu apa, dan saya izin menyimpulkan ya, nanti kalau sekiranya ada yang kurang atau ada yang masih kurang pas bisa ditambahkan gitu ya. Baik. Jadi ini boleh saya simpulkan kalau Mas Asmi itu merasa ini kecanduan game ya, sampai akhirnya tugas-tugasnya tertunda dan hubungan sosial di keluarga dan di sekolah jadi berkurang gitu ya Mas? Ya, Atau ada yang perlu ditambahkan dan dikurangkan? iya betul sih itu kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita akan ini ya memperhatikan satu-satu dan nanti akan merencanakan di akhir sesi. Boleh. Kayak gitu ya. Baik. Nah sebelumnya nih Mas Asmi kan tahu kalau game itu bagus, menyenangkan. Iya. Kira-kira bisa diceritain nggak apa sih yang dirasakan Mas Asmi ketika main game itu tadi? Kan ini apa ya, kalau game ini kan sama-sama untuk saling menyerang lawan ya, kita bisa berantem sama lawan lain gitu. Jadi itu jadi bisa ngelawan, kalau kita menang kan kita seneng bisa ngeledekin lawan yang kalah gitu, ceng-cengin biar alah cemen lu gitu. Nah, jadi enak, jadi bangga lah kita bisa menang. Kan kayak kalau kalah sih nggak mungkin, kalau saya kalah nggak mungkin lah, udah sering main kayak gini udah jam terbangnya banyak. Nah itu saya juga, cita-cita saya juga itu pengen jadi gamers gitu kayak Reza Arab Octavian, gamers idaman. Nah ini duluan gitu. Oh iya saya tahu itu. Wow, ini ya Mas Asmi ternyata melihat game ini cukup ini ya, bukan sekedar main-main tapi udah mulai serius ya. Kira-kira udah cari tahu nih karir apa di dalam games, apa kayak tadi kan jadi gamers, kira-kira udah tahu belum kayak kesulitan atau tantangan-tantangannya kayak gitu? Tantangannya sih ya itu sih harus kuat mental ya, terutama ya yang saya tahu ya. Kebetulan ya kalau nggak jadi, saya pengennya sih kalau nggak jadi gamers ya saya jadi pokoknya yang desain di sini itu kan, saya kebetulan senang IT gitu. Jadi ya saya pengennya, makanya dari itu saya suka main game, main apa, karena ya itu menurut saya kesukaan saya. Cuma kan emang sekolah saya yang tertinggal gitu, emang saya nggak bisa lepas dari game buat sekolah gitu. Di sekolah kadang kalau istirahat saya juga langsung login. Itu juga pas guru masuk apakah juga login juga itu? Kalau guru masuk biasanya, kalau gurunya yang nggak tegas itu, nggak galak ya Bu. Ini nggak bocor ya ini ya. Iya nggak apa-apa, aman saja. Kalau gurunya yang santai kelemar-kelemar kayak gitu, ya saya login karena nggak bakal ditegur sama itu. Cuma biasanya saya kalau main nggak sama teman di sekolah sini sih, sama teman-teman yang lain, karena teman-teman sini cupu semua di sekolah. Berarti yang paling pandai di sekolah Mas Iya, Asmi ya. Ini cupu-cupu semua. Kira-kira nih tadi kan udah ada keinginan, tapi yang kita tahu kan Mas Asmi juga pelajar ya. Kira-kira ada harapan nggak di sekolah, mau apa, pingin selesai dengan baik atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih saya pengen ya bisa sekolah, nggak dikeluarin dari sekolah. Orang namanya ijazah kan penting ya, perlu ya namanya. Katanya kan orang sekarang kalau nggak ada ijazah bisa apa kamu gitu kan. Kalau dapat ijazah kan lewatnya sekolah. Kalau saya dikeluarin gimana ya, saya juga takut dimarahin sama orang tua saya. Walaupun ya orang tua saya juga sering marahin saya main game, tapi kan saya pengen main game. Iya Gitu. sih. Sama orang tua saya juga sama kayak guru-guru di situ. Cuma kan ya pasti tambah gimana marahnya saya, orang main game kayak gini juga dimarahin, apalagi dengar saya dikeluarin gara-gara game ini. Aduh, saya nggak tahu itu harus gimana, bisa ditendang atau dikeluarin dari kakak, dicoret itu ada. Orang tua Mas Asmi strict ya, tipe yang mengekang kah atau gimana? Sebenarnya enggak sih, yang penting paling utamanya apa ya, ini ya, sementing kewajibannya harus dilakuin. Kalau emang kewajibannya udah dilakuin ya silakan, kamu mau main silakan. Yang penting emang tugas-tugas saya itu harus dilakuin. Sedangkan kan emang saya
Kalau sholat juga kan emang saya menunda nyampe kadang mau adzan maghrib, jadi orang tua saya jadi marah itu. Nggak suka saya itu, emang kelakuan saya mungkin ya. Gimana, cuma emang main game seru sih. Bentar Bu, ada telepon, aduh maaf. Ayo, bentar. Boleh diangkat nggak? Boleh. Nanti Cok, lagi ini konseling, nanti dulu main game. Oh jadi ini ya, ada yang ngajak main game, ada yang ngejak login, ditahan dulu ya. Iya. Kita cuma sebentar, kayak sesinya ini akan berlangsung sekitar 40 menit ke Baik. depan. Matiin Aman aja kan? Pak ya. Iya, disilent dulu. Bagus. Maaf ya Bu. Ya, tapi saya Bu Iza mengapresiasi Mas Asmi loh, karena Mas Asmi ini keren. Ketemu saya ini udah tahu ini tuh hal yang penting. Jadi Mas Asmi mematikan HP. Betul. Dan itu tuh termasuk kemajuan yang luar biasa. Apa Mas Asmi menyadarinya? Oh, saya nggak menyadari, ternyata itu juga betul kemajuan ya. Iya, itu bentuk kemajuan. Setiap langkah kecil itu emang harus diapresiasi. Nah, sebenarnya berarti hubungan sekarang sama orang tua marah-marahan kah? Iya itu. Ya saya nggak suka dimarahin ketika kalau lagi main game. Kalau yang lainnya dimarahin yang lain mah nggak apa-apa. Cuma kalau masalah game saya gampang tersinggung gitu, karena saya seru aja main game. Memang itu duniaku kok gitu. Pernah nggak sekali aja kayak dipuji sama orang tua gara-gara main game gitu? Nggak pernah sih kayaknya. Katanya kan main game buat apa kamu, yang penting sekolah yang bener, pinter, ranking kan itu yang paling dibutuhin sama perusahaan itu. Main game buat apa, nggak bisa buat nyari makan itu kan, itu katanya kayak gitu. Hanya emang ada sebelah mata ya terkait game ini. Soalnya kan orang tuanya kan apa ya, orang tua belum tahu digital ya. Kalau sekarang kan saya sering nonton streaming itu banyak orang-orang yang kaya lewat game itu. Cuma kan orang tua saya nggak tahu, mungkin keterhalangan internet gitu ya, orang tua, orang kuno mungkin gitu. Iya sih. Ya itulah, seperti itulah mindset orang tua saya. Sedih ya kalau dimarahin gitu. Betul. Tapi Mas Asmi pasti ada keinginan nggak, kayak ingin membuktikan bahwa ini tuh bisa membawa ke suatu hal yang membawa hal yang menjanjikan kayak gitu. Pengen banget sih Bu, sebenarnya saya pengen. Namanya itu kalau katanya kalau main game terus malah bikin kamu nanti siap-siap aja dikeluarin dari sekolah kayak gitu. Sekolahnya kan kayak gitu, jadi ya saya bingung ini, makanya saya gimana ya, saya harus gimana gitu. Nah, kita kan udah tahu ya, game itu bisa menjadi hal yang positif sekaligus negatif. Tetapi di sini kan kita kan memang orang lain itu kadang, pendapat orang lain itu kadang penting Mas Asmi. Apakah hal itu mempengaruhi ke Mas Asmi atau tidak? Nah, Liza rasa Mas Asmi perlu untuk mempertimbangkan, kalau sampai orang lain berbicara jelek berarti kita harus menyadari kalau ada pola yang tidak sehat dalam bermain game ini. Apakah Mas Asmi menyadarinya? Oh, saya sebenarnya belum sih, dulu belum. Cuma ini kata Bu Isya tadi bilang kayak gitu, saya tadi mencoba merefleksikan diri, namanya apa ya, melihat-lihat dulu. Ternyata emang berarti ada benernya ya dikatakan Bu Isya, emang ada sisi positifnya ya itu. Ini baru menyadari ini. Nah, tadi impiannya Mas Asmi ingin jadi gamers, terus ingin sekolahnya tuh berjalan dengan baik, betul? Nah, sekarang apa aja sih yang udah dilakukan Mas Asmi, kayak kalau game itu sudah mulai bikin nggak fokus, biasanya Mas Asmi ngapain? Atau ya udahlah yang penting nge-game gitu, atau ya? Biasanya saya cuma emang gimana ya, saya kalau waktu kosong game, terus kalau bosen udah boring game, terus kalau gurunya yang gak jelas itu, terus orangnya nggak asik, terus orangnya ya kelemar-kelemar nggak peduli, kalau itu ya saya main game masih kayak gitu. Cuma kalau ngelakuin hal yang itu menurutku itu positif ya, karena biar nggak buang-buang waktu nih, saya bisa main game. Oke. Tapi ini pernah nggak pas
kan Mas Asmi tadi merasa ada banyak penundaan nih, tugas-tugas banyak yang gak dikumpulin. Ada nggak kayak usaha misalnya ada tugas, ada minta tolong ngingetin teman kayak gitu? Belum pernah sih Bu, soalnya ya itu saya kurang punya temen di sekolah ini, di SMA ini, karena kebanyakan kan satu kelasnya cewek, cowoknya paling 5, dan mereka cupu-cupu semua gitu, jadi males main sama teman-teman cupu gitu. Jadi itu. Oke, terus dari temen online itu sendiri ada gak yang ini yang membantu Mas Asmi? Kan biasanya kalau kita main game online pasti kan ada 1-2 yang sampai ke WhatsApp, ke Instagram, Ya, ada nggak? ya sering sih tuker-tukeran kontak itu, sering buat ayo ngajak ketemu meet up main bareng itu kan, warung kopi itu kadang sering kayak gitu. Terus ya tapi ya sih ada satu orang sih yang bener-bener kayak bisa membagi waktu, cuma saya pengen kayak gitu, cuma saya kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Soalnya ada nih, ada jam aku kan biasanya sama teman-teman kan ini nongkrong di warung kopi kalau mabar nih, kalau ada libur ya biasanya libur sampai mau pagi, sampai jam 1 atau jam 2. Tapi kalau dia itu kalau udah jam 9 kan biasanya berangkat habis jam 7-an kumpul, dia jam 9 padahal baru 2 jam banget dia udah katanya mau cabut, mau pulang gitu, soalnya mau belajar, mau nyiapin buat ujian itu, tes ke perguruan tinggi katanya, mau kuliah, pengen kuliah dia. Tapi apa sih enaknya belajar ya itu kan, orang pusing ya, males, capek kan gitu. Enak game gitu kan, jadi ya nggak seru malah kayak gitu kalau ditinggal gitu. Ya kita tahu kalau tugas itu memberatkan ya bagi Mas Asmi, tetapi harus tetap dilakukan karena bagaimanapun itu adalah salah satu cara untuk Mas Asmi biar nggak dikeluarin dari sekolah. Tadi kan udah di ujung tanduk nih posisinya. Iya, betul. Saya juga bingung ini harus gimana. Nah, kira-kira Mas Asmi seberapa sering sih main game tuh sehari, kira-kira berapa jam? Kalau sering banget ya Bu, kalau pulang sekolah jam 3 kan, SMA full day kan Bu. Jam 3 pulang, nyampe rumah sholat dulu, setengah 4 lah, terus main game nyampe mau maghrib juga itu, maghrib mandi, mau maghrib mepet azan, baru azan itu juga baru mandi, terus sholat, terus main game, terus kadang disuruh makan juga susah kan ya, emang kadang makan juga sambil main game nyampe malam itu, nyampe kadang jam 1, jam 11 kan, seru, nggak kerasa Bu, padahal baru main 2 match gitu, 2 pertandingan match, tapi tiba-tiba udah jam berapa gitu kan, nggak nyadar karena lagi saking serunya itu, saking asiknya ya. Betul. Nah, tadi kan pernah ditegur sama orang tua nggak, kayak misalnya lagi asik main game terus kerjain tuh tugasmu? Pernah sih, sering Bu, sering banget ya. Cuma kalau kayak gitu saya langsung tak kunci pintunya, tak tutup, apa gitu kan, orang lagi seru-seru langsung dikunci. Saya juga pernah ikut lomba ya Bu. Cuma ya tapi di luar sekolah ya, sama teman-teman di luar itu ikut turnamen ML ya, dapat juara 2 ya, enggak final, kalah, cuma dapat MVP ya. Tapi di sekolah nggak ada yang apresiasi tuh, nggak ada apa, nggak tahu. Nah, meskipun itu pencapaian luar biasa loh, jarang orang menekuni hobi sampai bisa menang lomba atau berpenghasilan. Dan Mas Asmi seneng ya kalau dapat itu? Senang banget, makanya saya pengen nunjukin, cuma pas ditunjukin ya paling mereka pikirannya gini ya, buat apa sih kayak gitu, cuma game, nggak bakal bisa nanti kerja, kamu kerja makan apa kamu kalau main game, makan tuh game gitu kan, takutnya nih. Saya tahunya paling mereka pikirannya kayak gitu ya. Iya sih, tapi iya sih, dan ini ya perlu dievaluasi ya, kadang pemikiran itu
Nah tadi Mas Hasmi itu menyebutkan kalau Mas Hasmi itu hampir setiap hari kayak kalau seandainya nih ada kue nih terus 24 jam ini satu kue itu untuk makan, minum, dan tidur, saya main game terus. Iya gitu. Itu bagus. Mungkin karena Mas Hasmi ingin supaya tambah ahli kan ya. Tetapi kita juga harus lihat potongan kue yang untuk mandi, makan, dan tidur ini sedikit banget loh. Jadi bermain game itu bagus. Bermain game itu tapi juga bisa merugikan kalau potongan porsi kayak gini tuh belum sehat. Jadi kita sama-sama kita cari, tadi kan kita udah cari tahu penyebabnya apa, dan sekarang kita mencoba mengevaluasi dari bermain game tersebut karena ini tadi kurang sehat. Tadi belum pernah ya kayak berusaha tiba-tiba berinisiatif berhenti main game terus ngerjain tugas, pernah belum? Pernah itu kalau itu ya. Kalau ada hari hanya kan misal malam ini harusnya biasanya kan besok tugasnya dikumpulin, malam ini pengen tugas cuma nyoba buka buku cuma baru berapa kata berapa kalimat buat menjawab soal, baru nomor 1 kan biasanya ada 5 soal uraian kan biasanya baru jawab 1 terus males main game. Terus besok pagi wah jam pelajaran ini udah belum, yang lain udah, aku belum ya, tiba-tiba ya udah aku coba nyelesainnya di pas waktu pas hari jamnya itu sebelum gurunya. Kadang kalau gurunya udah masuk saya bilang, Pak saya belum, minta tolong kalau sampai hari ini kalau jam pulang gimana. Kadang gurunya marah cuma ya mau gimana ya, saya sering kayak gitu. Daripada saya ngerjain tugas mungkin gurunya kasihan sama saya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, itu ada guru yang kayak gitu. Kadang juga ada guru yang nggak mau, makanya ya kalau guru yang menakutkan kayak gitu yang nggak mau kan bisa dulu mah ya mas sering ya terserah mau dikumpulin enggak. Tapi sekarang kan gara-gara mahasiswaan bilang gitu kalau mau diserahin ke orang tua untuk dikeluarin ya itu mah bahasa halusnya mereka itu mau diserahin ke orang tua, padahal emang aslinya mah dikeluarin ya. Cuma ya saya takut, jadi saya tak paksa paginya berangkat nyampe sekolahan gimana, walaupun kadang maksa ngancem temen sini contekin ya itu. Agak mengerikan ya. Gitu. Soalnya saya takut. Tapi jangan bocorin ya Bu. Enggak, santai aja di sini karena di ruangan konseling saya nggak mungkin membocorkan. Tapi lega nggak kayak ngerjain tugas terburu-buru gitu? Sebenarnya enggak sih Bu, menakutkan ya, cuma emang gimana ya, nggak bisa kalau ngerjain jauh-jauh hari misal itu kayak males banget Bu, pengennya ini buka game. Kalau ngobrol sih masih bisa ngobrol kayak gini game, tapi kalau buat ngerjain tugas sih kayak buat membaca kayak apa itu kayak males gitu, kayak belum ada pengennya. Tiba-tiba capek banget padahal baru ngerjain 1 soal gitu. Iya, padahal baru ngerjain 1 soal tapi kayak wah capek banget, kayak males banget. Tadi Mas Hasmi menyebutkan kalau ngerjain tugas terburu-buru itu nggak enak ya. Nah itu berarti Mas Hasmi menyadari kalau pola ini tuh ada yang belum beres. Berarti belum, dan ini jauh kita melakukan konseling ini ya, belum ada rencana tindakan apapun kayak Mas Hasmi mau membatasi game atau tidak. Sebelumnya ini nggak ada manajemen waktu nggak, kayak misalnya jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain, ada nggak kayak gitu? Nyusun dulu waktu MTS pernah tuh sama guru BK. Emang biasanya kan kalau MTS ada bimbingan, ada konseling apa namanya, klasikal itu bimbingan klasikal ya kan. Apa sih kalau bimbingan klasikal gimana, ibu kan konseling ya. Kan itu kayak itu benernya itu sudah nama doang, cuma sebenarnya yang ngajar di kelas gitu. Cuma terus apa ya namanya ya, terus nanti dikasih tahu tentang itu waktu apa ya, harus bisa membagi waktu kayak gitu, membagi waktu tentang apa sih ya,
Manajemen. Oh iya, itu manajemen waktu. Terus bahwasanya terus dikasih penugasan nih Bu, dikasih tugas bahwasanya bikin satu lembar kertas asturo itu kan, bikin ditulis dari jam kamu bangun nyampe tidur itu, sampai bangun lagi tuh dari jam berapa kamu ngelakuin apa kegiatan sehari-harinya kayak gitu dalam 1 minggu itu Bu. Pernah lakuin itu, cuma kalau pelaksanaannya kadang meleset. Oh iya. Kadang meleset. Waktu MTS sih emang pernah ngelakuin Bu, pernah terjadi karena saya belum kenal game nih temen. Tapi kalau udah ini udah asik sama game ini sekarang udah susah banget Bu. Gitu. Berarti sekarang udah ini ya, jarang menggunakan itu ya. Nah, tadi kan ini ya, kita menyebutkan ada beberapa kolaborator. Nah, Ibu ini ada rekomendasi. Nanti dicoba dulu ya untuk sesi pertama ini. Yang pertama, membuat manajemen waktu. Karena supaya Mas Asmi tahu kapan waktu mengerjakan tugas, kapan waktu main game. Nah, faktanya kalau kita mengerjakan tadi kan ini ya, kita akan ini ya bikin rencana nih. Mas Asmi kan tadi kayak kita juga mengevaluasi tadi sepertinya main game ini ya udah parah di anu. Nah, yang pertama kita perlu manajemen waktu nih Mas Asmi. Kira-kira Mas Asmi sanggup melakukan manajemen waktu? Ya gimana ya, tapi saya coba Bu, saya coba dulu ya. Diusahakan ya. Berarti ini ada tugasnya Bu. Iya, nanti di akhir nanti kan Mas Asmi sudah punya WA Biza ya. Nah, nanti Mas Asmi ini nanti setiap hari Ibu Iza akan memonitoring, kayak menanyakan kira-kira Mas Asmi satu hari ini mau ngapain kayak gitu. Saya boleh buka HP buat itu nggak, nyatet ini apa aja? Iya boleh silakan. Barangkali saya lupa. Sangat boleh sekali. Sambil catat HP ya Bu. Iya. Nah, yang pertama tadi coba Mas Asmi untuk manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu ini bisa punya tantangan. Mas Asmi siap dengan tantangannya? Nanti akan ada reward. Ada itunya. Oke, gas Bu. Gas ya. Jadi tantangannya di dalam manajemen waktu ini, Mas Asmi kalau makan tidak boleh pegang HP sama sekali. Bisa? Kalau makan aja. Jadi nggak perlu memegang HP. Kita mulai dari hal sederhana itu. Oke. Cuma makan kan Bu? Iya, cuma makan. Oke. Mau ke kamar mandi masih boleh. Coba. Ibu tahu banget ya kalau makan itu HP. Iya kan biasa kan kalau sekarang tuh orang-orang tuh pada suka main HP di kamar mandi sambil berak, sambil main game gitu. Paling nyaman kata ya. Walaupun kalau bangun kakinya pegel itu. Iya, keringingan ya. Nah, ini nanti coba manajemen waktu. Oke. Nah, Mas Asmi kira-kira satu hari berapa jam main gamenya? Wah, kayaknya dalam satu hari hampir full Bu. Full ya? Ya paling 12 jam ya. Enggak ding, kan ada tidur. Ya pokoknya kalau selang waktu, kalau waktu kosong saya main game kecuali waktu tidur. Tapi biasanya kalau tidur itu jam 12 saya paling cepet. Jam 12. Oke, sekarang ada tantangan kedua dalam manajemen waktu ini. Mas Asmi coba tidur tadi jam 12. Nah, sekarang kita kurangin jadi jam 11 malam sudah wajib di kasur. Gimana? Bisa tidak Mas Asmi? Nego setengah jam boleh nggak? Wah, setengah 12 itu. Gimana ya? Ya udah boleh karena Mas ini ya kita menyesuaikan kesanggupan Mas Asmi juga ya. Biar nggak langsung banyak 1 jam gitu ya Bu. Oh, 1 jam itu masih terasa banyak ya? Iya, setengah 12 Mas Asmi sudah wajib di kasur dan HP-nya wajib disembunyikan. Jadi Mas Asmi supaya nggak lihat HP di sekitar Mas Asmi. Oke Bu, siap. Bisa. Bisa ya. Nanti tenang saja minggu depan kalau ini berhasil kita akan ada reward. Oke, siap. Nah, terus mungkin Ibu rasa itu cukup dulu ya 2 itu. Apakah Mas? Oh ya, ini ada tips dari Ibu. Gimana? Nah, ini dicatat, ini sangat penting ya.
Jadi nanti kan Mas Asmi kan merasa kayak ngerjain tugas males banget, nanti lah. Nah, Iya. sekarang pemikirannya diubah. Jadinya nanti mikir Mas Asmi ketika Mas Asmi ketika Mas Asmi melakukan manajemen waktu, dikasih tahu jam berapa ngerjain tugas. Misal misal ini pulang sekolah jam 5 sampai jam 7 sore, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, nanti Mas Asmi ngomong ke Mas Asmi diri sendiri, tenang aja, ngerjain tugas cuma 5 menit, bukan gamenya ya yang 5 menit, tapi tugasnya ya ngerjain selama 5 menit aja, cukup 5 menit. 5 menit aja, lama nggak 5 menit? Enggak sih, Cuma buka buku terus nulis ini sebentar itu. Nah, itu salah satu tipsnya, dan ibu harap tips ini juga digunakan setiap hari. Nanti di WhatsApp nanti ibu akan ada kayak ini, nanti menanyakan Mas Asmi apakah sudah melakukan manajemen waktu, dan juga itu tadi tipsnya sudah digunakan jam berapa. Misal Mas Asmi ngerjain tugas tadi jam 5, Mas Asmi ngomong saya sudah ini Bu, mau 5 menit, ngerjain tugas 5 menit aja di jam 5 sore, bagaimana? boleh Bu. Ya. Bisa Nanti ya. Berarti itu ditulis juga Bu, apa yang aku lakuin. Iya, tapi tenang aja, Mas Asmi nyatet di HP, tapi nanti juga akan di follow up di WA kayak gitu. Nah, tadi sudah ingat apa aja ya, tadi harus ngelakuin apa aja buat itu kan, buat mengatasi gamenya. Tadi dikatain kalau makan jangan sambil main HP. Iya, sih. Tadi yang aku tulis. Terus yang kedua, tidurnya setengah 12, paling lama harus setengah 12. Oke. Terus ketiga tadi aku kurang jelas ya. Tadi yang aku tahu ada waktu buat belajar, walaupun 5 menit. Ya, itu benar. Wah, Mas Asmi keren, sudah menangkap itu dengan baik. Sudah dipahami dengan sangat jelas ya. Jadi nanti selama 1 minggu ini kita akan mencoba hal ini. Nanti apabila kayak sesi ini berjalan kurang baik, kayak Mas Asmi merasa ini masih belum bekerja, nah nanti kita akan evaluasi di sesi selanjutnya. Nah, untuk sesi selanjutnya apakah Mas Asmi bersedia untuk meluangkan waktu? Bersedia sih Bu. Paling kalau hari libur gimana Bu? Saya juga takut. Iya, nggak apa-apa, saya juga selalu ada di hari libur. Ini hari libur ya, soalnya saya takut kalau nggak berangkat sekolah bolos, takutnya malah dikeluarin. Saya udah sering dipanggil itu sama bapak itu. Nah, kalau Mas Asmi menilai nih, tadi belum saya tanyakan, dari 1 sampai 10 Mas Asmi suka HP, suka game itu berapa nilainya? Game, saya suka 10. Main game setiap hari, suka main game setiap hari itu dari 1 sampai 10 berapa? Cuma kadang juga bosen sih kalau kalah. Kalau kadang emang tak mati HP sebentar. Cuma ya nggak pernah sih, jarang kalah. Cuma emang kalau kalah emang kesel banget, makanya itu motivasi biar aku itu main harus menang, wajib menang, nggak boleh kalah. Ini emang mempreset dirinya 8 lah Bu, 8. Oke, berarti kue untuk sehari-hari ini masih kurang loh Mas Asmi. Kalau kita 8 berarti nanti selama 1 minggu ini kita coba turunin kesukaan Mas Asmi terhadap game menjadi 8 supaya lebih imbang dan Mas Asmi bisa lebih menikmati hidup. Jadi game itu memang penting. Ibu akui setiap orang punya hobi dan setiap orang punya kegemaran. Ibu akui kayak resa Arab itu. Menghasilkan duit banyak ya. Apaan? Nah, tapi juga perlu diketahui kalau pendidikan juga penting. Kalau sewaktu-waktu nih ada hal buruk, misalnya di pasar game ini udah terlalu banyak, kalau kita nggak punya keahlian lain bagaimana? Pasti bakal susah kan? Bertahannya. Nah, itu tadi kita menurunkan itu bukan karena mau bilang kesukaan Mas Asmi terhadap game itu jelek, tetapi menurunkan ini tuh supaya porsinya tuh lebih imbang dan Mas Asmi tuh bisa lebih enjoy main game, enjoy tugas jalan, punya teman di sekolah, dipuji orang tua. Mau nggak kayak gitu? Pengen banget.
Nah, kita pelan-pelan menuju ke arah sana ya. Iya. Ya, udah nggak terasa nih, udah mau selesai konselingnya. Gimana? Nggak kerasa ya Bu ya? Iya, udah nggak terasa. Padahal baru tadi kayaknya. Wah, udah Iya, 40 menit lebih nih. iya. Gimana tadi rasanya setelah konseling? Lega sih, walaupun emang ada tugas yang cukup Menantang ya? menantang ya. Ada Nggak berat rewardnya. sih, menantang ya. Cuma Hmm. ya saya coba lah. Cuma emang cukup lega sih, emang ada namanya pemecahan buat emang ada belajarnya biar Hmm. kerjain tugas. Cuma emang ya bisa nggak bisa emang aku harus lakuin. Iya, memang kita belajar pelan-pelan. Nanti misal kalau ada ini tadi manajemen waktunya tidak terlaksana dengan baik, Mas Asmi akan melakukan apa? Gimana Bu? Maksudnya gimana? Misalnya Mas Asmi kan punya tantangan, punya pantangan, nggak boleh main game pas makan. Nah, kira dilanggar apa ya Mas Asmi lakukan? Gimana ya Bu? Menurut Ibu gimana? Ya, Bu? Contoh kalau ada contoh ada yang pernah kayak gitu nggak Bu? Nah, dulu tuh ada juga sama konseling ke ibu, tapi sekarang dia malah jadi mahasiswa berprestasi di sekolah karena itu tadi dia berusaha menyeimbangkan antara game dan akademiknya. Nah, kalau Mas Asmi misalnya kan tadi makan nggak boleh main game, Iya, betul. tapi tiba-tiba Mas Asmi nggak tahan banget nih pengen main game. Nah, makan sambil main game. Nah, nanti itu dievaluasi, jangan menghukum diri Mas Asmi keras-keras karena ya kan kita yang punya kan sama diri sendiri kan. Nah, betul. Kalau gini boleh nggak Bu? Kalau Apa? emang makan terus aku sambil main game, berarti jatah waktu makan itu nanti jatah gamenya dikurangi gitu Bu, diganti itu buat nggak main game itu. Boleh nggak? Tapi Mas Asmi keberatan nggak kayak gitu? Pasti rasanya nanti berat. Nanti coba aku buat waktu ngobrol sama keluarga bagaimana gitu Bu. Oh Bisa iya. nggak kayak gitu Bu? Iya, boleh kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi perlu diingat lagi jangan memaksakan diri Mas Asmi berlebihan ya, karena ya ini kita belajarnya pelan-pelan, nggak apa-apa kalau misalnya nanti ada satu waktu Mas Asmi main game keceplosan, tapi nggak boleh berkali-kali ya, jangan jangan dianukan berkali-kali kayak gitu. Nah, oh ya, tadi gimana perasaannya kan lega ya setelah konseling. Terus dapat insight apa aja sih dari konseling ini? Wah, ini pemahaman baru ya. Saya dapat pemahaman memang nggak sepenuhnya hidup harus main game terus. Mereka juga paling ya yang gamers yang hebat juga paling juga tiap harinya nggak main game kan, mereka juga ada ngelakuin apa lagi gitu. Yang apalagi aku ini kan pelajar sekolah ya, emang kewajibannya harus belajar, harus ngerjain tuntutan tugas-tugas, walaupun emang aku pengen jadi gamer kan ya, setidaknya aku harus menyelesaikan tuntutan tugasku itu. Betul. Juga biar senang orang tuaku senang sih ya itu. Bagus Mas Asmi, sampai sini dengan pemahaman yang kita konselingkan dari tadi itu udah perkembangannya sudah bagus ya. Wiza harap ini bisa membawa Mas Asmi untuk berkembang dengan baik. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak Mas Asmi? Mau nanya apa atau apa gitu? Ada yang nelpon mati. Apa? Gimana ya? Ya. Gimana? Aduh. Ada yang ditanyain nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa loh. Tugasnya itu doang kan Bu? Iya, itu aja nggak perlu ditambah. Udah cukup aja kan? Udah cukup, ya. Takutnya malah ditambahin tugas. Oh enggak ada. Jadi itu cukup sampai di sini dulu ya konselingnya. Nanti kita akan ketemu di minggu depan untuk mengevaluasi apakah cara ini udah sesuai atau belum. Baik. Nanti kalau sudah bekerja dengan baik, saya harap Mas Asmi bisa melakukannya tanpa perlu diingetin oleh Bu Iza. Oke. Kayak gitu ya. Siap. Nah, nah kita akhiri dulu ya konselingnya. Makasih ya sudah datang. Makasih Bu. Mari Bu. Mari. Pas 45